taubat dengan taufik Allah. Kita mengharapkan taufik itu dengan kekuatan untuk melakukan taat. Jadi kalau orang sudah bisa taubat berarti sudah mendapat taufik, bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah karena Allah memberikan kemampuan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh kita dari perintah Allah itu diterima. Kalau sudah diterima tentunya mendapatkan balasan, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Kalau balasan di dunia adalah kita mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, penjagaan, dijauhkan daripada hal-hal yang kita khawatirkan, kita takutkan, diselamatkan dari menghadapi segala percobaan, ujian, dan segala keadaan. Itu karena orang bertobat. Bagaimana kalau orang nggak mau bertobat, berarti masih melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang dilarang. Ini jauh daripada penerimaan, jauh daripada mendapatkan kemampuan, sehingga dia lebih jauh lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari kita ini diciptakan oleh Allah, diberikan segala fasilitas kehidupan selama di dunia oleh Allah, dan satu masa kita akan kembali kepada Allah. Untuk itulah taubat kita harus selalu tanamkan kesadaran kita untuk selalu memohon. Di dalam sholat tadi kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun dalam arti segala kesalahan. Wa atubu ilaih, dan aku akan berhentikan perbuatan yang buruk untuk melaksanakan perintah Engkau. Nah ini kemarin, minggu kemarin, bulan Desember, bulan November akhir, itu kita kaji tentang syarat-syarat taubat. Ada 4 menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini. Pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau orang mau taubat harus berani meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan yang salah. Jangan taubat sambel. Waktu pedas dia bilang taubat, tapi setelah tidak pedas lagi dia ambil lagi itu sambal. Jangan taubat orang yang melahirkan, ketika melahirkan begitu berat, enggak mau lagi untuk melahirkan, tapi setelah lahir ada lagi dia melahirkan. Taubat itu betul-betul meninggalkan yang dilarang oleh Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kalau orang belum pernah melakukan dosa, itu bukannya taubat, tapi dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga dimisalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah taubat daripada kekufuran, karena beliau enggak pernah melakukan kufur. Tapi Umar bin Khattab pernah kufur. Jadi Rasulullah menjauhi kekufuran, tapi Umar bin Khattab melakukan taubat daripada kekufuran. Nah ini perbedaannya. Setelah mampu meninggalkan perbuatan dosa, syarat yang kedua
bertobat dari dosa yang telah dilakukan. Jadi kalau sudah melakukan dosa, karena ada keterangan manusia itu adalah selalu berbuat salah, berbuat lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Nah, ketika melakukan perbuatan dosa, kesalahan, melanggar aturan syariat, aturan Allah, cepat bertobat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau merasakan kegelapan pikiran, kebingungan, kebimbangan, obatnya tobat. Sampai beliau melakukan tobat 100 kali, satu riwayat 70 kali. Begitupun kalau kita merasakan hal-hal tersebut, kesusahan, kesulitan, beban, kebingungan, banyak kita bertobat kepada Allah, kita tidak tahu ada kesalahan, apalagi yang kita tahu sengaja, tepat untuk kita melakukan tobat. Jangan menunda, apalagi mengakui masih muda. Sebab akhirnya manusia semuanya akan merasakan kematian. Kematian itu tidak akan menunggu tua. Banyak kita lihat anak belum besar, anak lahir bisa langsung datang ajal. Ini semua adalah aturan Allah. Yang ketiga, syarat untuk kita bisa tobat, meninggalkan tempat yang memang kita ingat dulu berbuat tobat, atau pekerjaan, kedudukan yang di dalam itu pekerjaan kita melakukan tobat, melakukan maksiat, kita tobat. Kalau dosa banyak, perbuatan salah tidak satu. Jadi satu perbuatan salah yang kita sadari, tinggalkan, dan terkadang memang masih ada perbuatan salah dari perbuatan anggota badan kita. Ada 7 anggota di tiap badan orang yang bersama-sama diberikan oleh Allah kesempatan hidup yang harus dijaga, dan itu merupakan juga urgen oleh setiap manusia. 2 mata, 2 kuping, mulut, 2 tangan, perut, kelamin, dan 2 kaki. Itu semua aktivitasnya harus dijaga. Ketika melakukan kesalahan, tobat. Dijaga mata dari memandang yang diharamkan, dijaga telinga dari mendengar yang diharamkan, dijaga mulut mengucapkan kata-kata yang diharamkan, dijaga tangan melakukan yang diharamkan, dijaga perut memasukkan makanan minuman yang diharamkan, dijaga kelamin melakukan hal yang diharamkan, dan dijaga kaki jangan sampai melangkah menyampaikan tujuan yang diharamkan. Nah, itu penjagaan ya, adalah perjuangan kita, kesungguhan kita dalam menyelamatkan diri. Yang keempat, taubat itu harus dilakukan karena mengagungkan Allah. Karena meremehkan Allah, melanggar perintah Allah, kita agungkan Allah, kita besarkan Allah. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang ditaati. Dialah yang telah menciptakan
Dialah yang telah memberikan kebutuhan, hajat, keperluan. Dialah yang telah menghidupkan. Terus kenapa kita selalu mengucapkan wa atubu ilaih? Karena mengagungkan Allah, karena merasa diri banyak kesalahan, dan juga takut kepada dosa itu mengakibatkan adanya siksa. Siksa Allah bukan hal yang dianggap gampang untuk kita nyahkan, untuk kita jauhkan kalau belum taubat. Maka dengan kita takut kepada murka Allah, kepada marahnya Allah, kepada siksaan Allah, taubat bisa benar-benar dilakukan. Itulah kemudian anjuran Allah sendiri, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah setelah meninggalkan apa yang diperintahkan, kerjakan. Itu orang taubat, meninggalkan apa yang dilarang dan dia mengerjakan kebaikan, dia taubat. Tapi taubatnya yang benar-benar, taubatan nasuha, taubat yang memberikan bersihnya dosa. Nasuh itu sama dengan bersih, tidak tertinggal dosa, makanya harus diulang-ulang. Taubat itu kepada Allah. Selanjutnya dikatakan wa amma muqaddamatu taubati salasun. Adapun pendahuluan taubat itu bisa dilakukan, ada 3 hal yang harus dilakukan. Ini yang akan kita bahas. Jadi semuanya ada muqaddimah. Bagaimana kok saya sulit taubat? Saya kok selalu berat untuk taubat? Ini harus memahami ada muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya, pendahuluan daripada taubat itu? Ihdaha dzikruha bihi kubhidz dzunub. Pertama, menyadari, mengingat bahwa dosa itu perbuatan yang buruk, yang jelek, yang merugikan, tidak ada keuntungan, tidak ada kemenangan kalau masih ada dosa pada diri. Dan memang itu harus selalu kita ingat. Kita ini makhluk yang lupa, makhluk yang berbuat salah, tidak sedikit dosa kita. Bahkan ada orang yang menyadari tidak ada manusia yang tidak punya dosa karena kelemahannya. Maka harus kita sadari, oh dosa itu adalah nilainya buruk, nilainya jelek, merugikan. Nah, karena menyadari itu, kita pada umumnya tidak mau mempunyai keburukan. Oh kalau gitu saya harus tinggalkan itu dosa. Saya harus tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Timbul dari kesadaran itu, berpikir, merenung, tapakur. Oh, kemarin begini, oh ini salah. Salah ini menimbulkan keburukan kepada saya nggak mau buruk, maka saya tidak mau salah. Saya tidak mau melakukan pelanggaran. Pada prinsipnya pelanggaran dunia aja ada akibatnya yang harus dipertanggungjawabkan. Semua kelakuan manusia, urusan dunia, urusan agama, kalau ada kesalahan
itu buruk, keburukan itu merugikan. Tidak mau orang dalam keadaan buruk, maka jangan melanggar, jangan ada dosa. Itu akan membangkitkan orang mau bertaubat. Yang kedua, wasaniyatu dzikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla. Mengingat begitu berat, sangat keras akibat yang akan diterima dari siksaan, dari ancaman Allah, dari balasan Allah, dari dosa yang dilakukan. Bagaimana pedihnya tempat yang akan ditempati karena dosa yang dilakukan di dunia, yang disebut neraka an-nar. Adabnya sangat pedih. Adabnya tidak ada seorang pun mampu untuk menghadapi dan menghindar kalau sudah memang Allah masukkan sebagai pembalasan dosa ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala murka, Allah subhanahu wa ta'ala marah, yang tidak ada seorang pun kalau sudah Allah marah kepadanya bisa untuk menerimanya, untuk menghadapinya. Itu yang harus selalu kita ingat, supaya dosa kita tinggalkan, supaya kita taubat. Akibat dosa Allah murka, Allah akan memberikan siksa. Oh, kalau begitu saya tidak mau lagi berbuat dosa, saya akan menjauhkan dosa, saya mau mohon ampun kepada Allah. Maka tidak sungkan, tidak berat, tidak malas untuk menyatakan permohonan ampun dan pernyataan taubat. Muqaddimah, pembukaan yang ketiga untuk orang bisa berdosa, bertaubat dari dosa. Wasalisatu dzikru dha'fika wa qillati hilatika fidzalik. Mengingat, menyadari kelemahan yang ada pada diri kita. Kita nggak ada yang kuat. Allah dalam satu ayat mengatakan walaqad khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh telah diciptakan manusia itu keadaannya lemah. Lemah jasadnya, lemah rohaninya. Setelah itu lemah daripada apa yang dia inginkan, tidak serta-merta bisa dia dapatkan, semua lemah. Itu harus disadari. Dan sedikit kita punya alasan untuk menghadapi apa yang dirasakan dari kelemahan kita sehingga terjerembab, tercebur kepada perbuatan maksiat, kesalahan. Karena kelemahan itulah, ketidakmampuan itulah kita harus bertaubat. Karena dengan taubat itu akan Allah berikan kekuatan. Di samping kita menyadari, banyak menyatakan hauqalah, lapad la haula wala quwata illa billah. Boleh ditambah dengan ismul a'zam, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak jadi masalah. Ada satu hadis Nabi kita berikan anjuran, kalau mau mendapatkan kunci gudang surga,
perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, ucapan itu jangan tidak kita ucapkan, biasakan kalau bisa 100 kali satu hari. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, waktu kita senggang, nyatakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sambil menyadari kita ini makhluk dhaif, makhluk lemah, makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang tidak punya kekuatan. Pengakuan itu yang membuat kita bisa mendapatkan kekuatan, kemampuan. Allah yang maha kuat, Allah yang maha pengatur, penguasa, Allah akan berikan. Maka perbanyaklah pernyataan ucapan ketidakmampuan, la haula wala quwata illa billah. Sehingga digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, fa inna man la yahtamil harra samsin wala latmata syurtiyin wala parsi mumsilatin kaifa yahtamilu harru nari jahannam. Siapapun orang yang tidak mampu merasakan panas teriknya matahari di siang hari, siapa? Dia cari teduhan, cari naungan, bawa payung, gitu. Pakai peci, pakai topi. Karena panas ini. Jadi ketika tidak mampu merasakan teriknya matahari, cari penghalangnya. Atau pukulan polisi yang memberikan hukuman kepada dirinya atau kepada orang yang melanggar, dipukul sama polisi. Wah, siksaan polisi bukan main. Supaya ngaku, supaya urusan perkara yang dilakukan diakui. Nah, kalau itu tidak kita mampu menghadapi panas teriknya matahari, pukulan polisi yang mengadili atau yang memeriksa, bagaimana bayangan kita, pemahaman kita mampu merasakan panasnya api neraka? Panasnya api neraka dengan panasnya api dunia ini, api dunia cuma 1/70 dari panas api neraka. Orang ngerokok, rokok yang diisep keluar percikan daripada tembakonya, bara yang kecil itu udah menghindar. Masya Allah. Tetapi api-api yang kelihatan gemuruhnya, lihat orang kebakaran. Neraka tidak seperti yang kebakaran di dunia. Apa kebakaran tempat tinggal, kebakaran tempat usaha, kebakaran tempat atau di ladang, di hutan, begitu mengerikan. Tapi neraka enggak seperti itu. Itu dibandingkan dengan neraka 1/70, kata Nabi. Betapa panasnya neraka. Pukulan karena menghadapi pemeriksaan polisi. Bayangkan bagaimana kalau nanti masuk kuburan, begitu menghadapi malaikat munkar wa nakir. Bagaimana nanti dalam hari hisab, tidak selamat dalam pertimbangan amal, harus masuk ke neraka. Di sana ada malaikat
yang namanya malaikat Zabaniyah, tukang mukul orang yang bakal masuk ke neraka. Itu Zabaniyah. Kita nggak akan mampu menghadapi apa yang Allah terangkan sebagai akibat, ukubah, siksaan yang bakal dirasakan oleh orang yang melanggar hukumnya. Maka oleh karena itulah hal-hal yang tiga pokok untuk membangkitkan munculnya keinginan untuk bertobat harus kita ulang. Dosa itu adalah perbuatan buruk atau keburukan. Oh, saya nggak mau buruk. Kemudian yang kedua, siksaan Allah itu bukan hal yang ringan. Kalau sudah disiksa nggak bakal mundur, kecuali dilaksanakan siksa itu walaupun dia orang yang memiliki iman. Tapi kalah timbangan. Sebab orang yang nanti setelah diperiksa itu kan ditimbang. Wa man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya maka hidupnya akan puas, akan menyenangkan, akan dia terima ridho. Kenapa? Menang dalam timbangan amal. Wa amma man khaffat, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu adalah nanti neraka hawiyah. Allahu Akbar. Kalau orang kafir nggak ditimbang, masuk langsung. Karena ada iman, ditimbang amal kita, diperiksa amal kita, karena ada iman. Jadi bukan mudah itu urusan dengan Allah. Allah catat semua perbuatan, sesuaikanlah perbuatan itu dengan iman atau tidak. Makanya ayat-ayat kita baca di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang telah beriman itu dan telah melakukan kebaikan-kebaikan. Nggak cukup cuma di iman itu adalah di ujung lidah. Iman itu adalah perbuatan hati kita, keyakinan. Kemudian amal itu adalah perbuatan jasmani kita. Kalau rohani dan jasmani menyatu dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah tiga muqaddimah kita lakukan, kita jaga pada diri kita untuk bertobat, maka dengan demikian kita mengharap untuk lepas daripada ancaman Allah akan menjadi kenyataan. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan untuk kita menjaga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taba, siapa orang yang bertobat, kamala dzanbalah, maka orang itu tidak punya dosa. Jadi dosa itu bisa terhapus, bisa dibersihkan kalau kita taubat.
Nah, kalau sudah tobat, dosa bisa terhapus, karena dengan tobat itu kita berani meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Fa idza wadabta ala hadhil adhkar, apabila engkau melakukan ini peringatan, ini arahan, wa ta'awwadtaha, dan engkau membiasakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang memang kita butuhkan. Siang kita bertobat, malam kita bertobat, kita betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tobat itu bisa dikatakan tobat nasuha, tobat yang membersihkan dosa, tobat yang betul-betul memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan ini adalah karena adanya taufik dari Allah, adanya bantuan pertolongan Allah, kita mampu bertaubat. Kalau bukan karena bantuan Allah, sulit orang untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ketika kita bisa melakukan apa yang Allah suruh, itu kita mendapat taufik. Ada yang tidak bisa melakukan apa yang Allah suruh, belum mendapatkan taufik. Lawan dari taufik itu al-khidlan, Allah biarkan dalam kesalahan, Allah biarkan dalam kubangan dosa. Naudzubillah, al-khadal namanya, Allah biarkan aja, karena dia sendiri tidak ada keinginan buat kembali, buat menghentikan apa yang dianggap pelanggaran dalam hukum Allah. Bahkan ada yang berani manusia pakai hukum sendiri. Menurut saya, yang punya hukum itu adalah Allah. Wa mal hukmu illa 'ala Allah. Hukum itu adalah haknya Allah untuk menentukan, untuk memutuskan. Kita hanya menerima dan melaksanakan. Yang disebut itu menerima dan melaksanakan keputusan Allah, melaksanakan perintah Allah, itulah ibadah. Maka untuk itulah kita sadari diciptakannya bangsa jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah. Alhamdulillah, apa yang telah kita lakukan dari melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mudah-mudahan benar-benar menjadi nilai ibadah kita kepada Allah, sehingga akan memberikan kontribusi, catatan yang menyelamatkan ketika ditimbang, dihisab waktunya nanti di yaumul qiyamah. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang mardiyah, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang membahagiakan. Semua kembali kepada perjuangan kita dalam kehidupan di dunia, karena ada tugas. Kalau tugas dilaksanakan, insya Allah ada nilai yang diterima. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan nanti pembahasan taubat, untuk kita bisa semangat bertaubat, kembali kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan untuk kebahagiaan kita, untuk kemenangan kita dalam perjuangan kita selama hidup di dunia ini, dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina wa ahlina wa ibadika salihin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a wa imanan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan kasiran batinan wa zahira wa anta khairur rajikin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran katsiran ila ustadzina. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Soleh Kosasi yang telah menyampaikan syarahan dari Taubat. Alhamdulillah, hadirin jamaah kuliah subuh Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas, baik yang menyaksikan langsung maupun secara online melalui Zoom. Semoga apa-apa yang telah disampaikan guru kita tadi dapat menambah keilmuan kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salat Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaik Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah.